Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan materi bioenergetika dan metabolisme. Bioenergetika mempelajari penggunaan energi oleh organisme hidup, meliputi analisis sumber energi, metode memperoleh energi, termasuk arah distribusinya, tingkat konsumsi pada berbagai kondisi, dan akhir dari produk energi. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sehingga metabolisme mencakup semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Katabolisme itu yaitu reaksi yang mengurai senyawa organik seperti pada pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh respirasi seluler. Sedangkan anabolisme yaitu reaksi yang merangkai atau mensintesis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Di sini akan digambarkan beberapa jalur-jalur metabolisme dari makanan. Di sini digambarkan makanan terbagi atas 3 makromolekul, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Protein akan terurai selama proses pencernaan menjadi asam amino. Nah, saya kira ini adalah salah satu contoh dari proses katabolisme di mana protein yang merupakan senyawa kompleks dirubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa yang lebih sederhana. Kemudian asam amino ini akan dikumpulkan dalam suatu istilah amino acid pool. Pool ini kalau diterjemahkan artinya kolam. Jadi kalau seolah-olah terjemahannya adalah kolam asam amino, padahal maknanya adalah asam amino yang siap digunakan untuk keperluan dari tubuh. Nah, asam amino dari asam amino pool ini bisa diproses menjadi protein tubuh dalam suatu jalur metabolisme yang disebut sebagai protein sintesis. Nah, proses perubahan asam amino menjadi protein tubuh ini juga merupakan salah satu contoh dari anabolisme, yaitu perubahan senyawa dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kemudian karbohidrat setelah mengalami proses pencernaan itu menghasilkan glukosa, di mana glukosa juga akan masuk ke dalam glukosa pool atau kolam glukosa tadi, di mana glukosa ini sangat diperlukan untuk metabolisme di otak dan metabolisme di banyak jaringan-jaringan yang lain. Nah, kemudian glukosa ini juga bisa mengalami proses anabolisme, yaitu glukosa berubah menjadi cadangan glikogen yang disimpan di otot. Kemudian
prosesnya disebut glikogenesis. Nah, di sisi lain lemak juga setelah mengalami proses pencernaan akan menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol, di mana asam lemak bebas dan gliserol ini akan menjadi bagian dari asam lemak bebas dalam bentuk free fatty acid pool. Jadi juga membentuk kolam atau pool asam amino. Nah, asam amino yang terdapat di dalam poolnya ini, pool free fatty acid pool, bisa mengalami proses anabolisme menjadi lemak cadangan di dalam tubuh, kemudian sebaliknya lemak cadangan di dalam tubuh bisa dirubah kembali menjadi asam amino lemak bebas melalui proses yang disebut dengan lipolisis. Nah, kemudian asam lemak bebas dan gliserol ini juga bisa langsung dimanfaatkan dalam proses-proses metabolisme di banyak jaringan di dalam tubuh. Kemudian asam lemak bebas yang ada di dalam tubuh sebaliknya juga bisa dirubah menjadi lemak cadangan lemak di berbagai tempat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita melangkah ke proses jalur metabolisme yang menghubungkan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, ternyata ada proses perubahan di mana asam amino ini bisa berubah menjadi glukosa melalui suatu proses yang disebut gluconeogenesis. Di sisi lain, glukosa bisa juga dirubah menjadi cadangan lemak melalui suatu proses yang disebut lipogenesis. Nah, kita akan membahas bagaimana perubahan dari protein atau asam amino menjadi glukosa. Nah, dari gambaran ini terlihat bahwa bahkan jika kita tidak memakan karbohidrat, maka akan ada karbohidrat di dalam tubuh kita untuk mensuplai kebutuhan karbohidrat untuk kepentingan metabolisme otak. Jadi kalau kita melihat pada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang hanya mengkonsumsi daging dan tidak mengkonsumsi karbohidrat, maka kebutuhan karbohidratnya tetap terpenuhi dengan melalui proses gluconeogenesis. Namun dari konsep budidaya perikanan, ketika asam amino atau protein itu mengalami konversi menjadi glukosa, itu tentunya dari segi ekonomi menjadi sesuatu yang mahal. Karena itu menjadi isu di dalam formulasi pakan ikan adalah bagaimana menemukan level
protein yang optimum sehingga level protein itu tidak perlu diubah menjadi glukosa. Biarlah kebutuhan glukosa itu terpenuhi dari glukosa yang memang diberikan di dalam pakan, dan dari segi harga jumlahnya jauh lebih murah daripada protein.